Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Baik, pertama-tama siswa dan siswi SD Thalia kelas 4, mari kita panjatkan salawat serta salam kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada kaum muslimin ya. Semoga ya kita masih bisa ya mengikuti ajarannya sampai hari kiamat kelak. Dan juga tak lupa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa menuntut ilmu, bisa belajar ya, walaupun kita sekarang belajarnya secara daring ya, atau jarak jauh. Semoga kalian tetap semangat di rumah ya, tetap belajar, jangan patah semangat ya untuk ya untuk menuntut ilmu ya, sebagaimana ya orang yang sedang menuntut ilmu ya, Allah mudahkan jalan menuju surga, sebagaimana dalam hadisnya ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Nah, sekarang kita ya melanjutkan pelajaran fikih ibadah kita di kelas 4 yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ya, masih di pelajaran 3 ya. Pada minggu yang lalu di pelajaran kita membahas tentang sholat qashar ya. Nah, tetapi yang akan kita bahas ya pada pertemuan kali ini yaitu tentang ketentuan sholat qashar ya. Sebelumnya kita membahas apa? Pengertian sholat qashar ya. Kita mengetahui apa itu qashar, apa itu sholat qashar, dan beserta dalilnya, dan sholat apa saja yang bisa diqashar. Nah, sekarang kita akan mengetahui atau Bapak akan menjelaskan kepada kalian tentang ketentuan sholat qashar. Ya, bisa kalian perhatikan ya di buku halaman 13 halaman 14 ya, tentang ketentuan sholat qashar. Maksudnya apa? Tentang ya di kapan ya atau diperbolehkannya seseorang mengqashar sholat atau meringkas sholat ya, karena selain kita bisa menjamak ya, kita bisa juga meringkas atau mengqashar ya. Perhatikan ya, kita tahu ya bahwa mengqashar sholat yaitu ketika kita sedang berpergian jauh atau ketika sedang safar. Tetapi kita akan lebih lihat lagi, perhatikan di slide selanjutnya. Ya, ketentuan sholat qashar. Jadi perhatikan, jadi jarak ya, suatu perjalanan ya, atau jarak seseorang melakukan safar ya. Jadi jarak suatu perjalanan yang membolehkan seseorang mengqashar sholat yaitu tergantung kepada apa? Urfun nas. Atau apa urfun nas itu? Kebiasaan masyarakat setempat ya. Artinya apa? Batas kota dan jarak yang lazim ditempuh
agar suatu perjalanan disebut sebagai safar. Ya, jadi ketentuan seseorang ya yang membolehkan seseorang untuk mengqashar salat terkadang kepada urfun nas atau kebiasaan masyarakat setempat. Ya. Maksudnya apa? Ya tadi artinya batas kota dan jaraknya yang lazim ditempuh agar suatu perjalanan disebut sebagai safar. Ya, jaraknya juga benar-benar yang benar ya jaraknya yang lazim ditempuh. Ya misalnya jaraknya benar-benar jauh ya. Kalau kita tetap safarnya cuma di daerah tempat kita tinggal doang, ya itu bukan dikatakan ini apa? Safar ya. Jadi semua itu apa? Didasarkan kepada adat masing-masing masyarakat ya. Karena apa? Karena sebab ya setiap masyarakat memiliki adat dan kebiasaan yang berbeda. Ya bisa jadi menurut masyarakat perjalanan dari kota A ke kota B termasuk kategori safar. Sementara menurut masyarakat lain tidak demikian karena jaraknya tidak jauh. Jadi ya jarak ya Bapak ulang ya jarak suatu perjalanan membolehkan seseorang untuk mengqashar salat yaitu terkadang kepada yang pertama urfun nas, yaitu kebiasaan masyarakat setempat ya. Apa tadi Bapak ulang? Artinya apa? Batas kota dan jarak yang lazim ditempuh agar suatu perjalanan disebut sebagai safar. Maksudnya seperti itu ya, jaraknya lazim ditempuh, jaraknya jauh. Karena apa? Karena setiap masyarakat memiliki adat dan kebiasaan yang berbeda-beda ya. Misalnya menurut masyarakat ini apa tadi masyarakat dari kota A ke kota B termasuk kategori safar, tetapi menurut masyarakat lain tidak karena tidak terlalu jauh. Berarti yang pertama dilihat dari ya urfun nas, kebiasaan masyarakat setempat ya, jaraknya jauh apa tidak ya. Itu maksudnya. Nah, dan juga yang kedua ya seseorang baru boleh mengqashar salat apabila dia telah keluar dari kota tempat tinggalnya. Ingat, seseorang ya ini yang kedua, seseorang baru boleh mengqashar salat apabila dia telah keluar dari kota tempat tinggalnya. Artinya apa? Ya jika misalnya si Ahmad tinggal di kota Semarang dan dia ingin berpergian, maka apa? Maka dia harus keluar dari jika Ahmad tinggal di kota Semarang dan dia ingin berpergian, maka Ahmad baru boleh mengqashar salat setelah keluar dari kota Semarang atau dari tempat tinggal dia. Ya, ini yang kedua. Jadi seorang baru boleh mengqashar salat apabila dia telah keluar dari kota tempat tinggalnya. Ya, misalnya Ahmad di sini tinggal di kota Semarang, dia ingin berpergian dan maka dia baru boleh mengqashar salat ketika dia telah keluar dari kota tempat tinggalnya. Misalnya dia tinggal di kota tadi apa? Semarang. Berarti dia harus keluar dulu dari kota Semarang baru dia boleh mengqashar salat. Ya, itu maksud dari ketentuan salat qashar ya. Seorang dikatakan atau diperbolehkan mengqashar salat yaitu maksudnya seperti yang Bapak jelaskan tadi ya. Wallahu alam. Ya, ini ya sedikit pelajarannya ya bahwa yang kita bahas kali ini tentang ketentuan salat qashar ya. Sebelumnya kita membahas tentang apa? Pengertian tentang dari salat qashar beserta salat apa saja yang boleh diqashar dan dalilnya. Dan sekarang kita mengetahui tentang atau Bapak menjelaskan tentang ketentuan salat qashar ya. Maksudnya itu ya yang bisa Bapak sampaikan ya, seperti biasa ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kalian ya. Apabila masih ada yang belum paham bisa ditanyakan ya lewat ya japri ke Bapak tentang
sholat qashar ini, tentang ketentuan sholat qashar, atau ada yang masih belum paham ya. Seperti biasa ya, di akhir sebelum kalian ya ada tugas buat kalian ya, tetapi untuk tugas kali ini ya, kalian Bapak ingatkan ya untuk disimak dulu video pembelajarannya, dipahami ya, baru setelah paham, setelah disimak, baru kalian mengerjakan tugas ya. Ingat, untuk pembelajarannya ya bisa kalian juga murojaah video pembelajaran sebelumnya sebelum kalian mengerjakan tugas, karena video ini ya melanjutkan pembahasan yang lalu. Tugasnya kerjakan ya seperti biasa ya, evaluasi di buku paket fikih kalian halaman 15 dan 16 bagian 1 sampai 3. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Bapak tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.